Laut menyimpan banyak hal, gelombang, rahasia, dan luka yang tak pernah selesai. Namanya Hasan. Dulu, dia cuma anak nelayan kecil di pesisir Tanjung Balai. Tinggal di rumah papan berdinding kayu, atap seng tua yang sering bocor waktu hujan. Hidupnya tak banyak bicara soal mimpi, hanya tentang bagaimana esok bisa makan, dan kapan cuaca cukup baik untuk melaut. Tapi waktu itu, dia tidak pernah merasa kekurangan. Karena ada satu hal yang membuat hidupnya hangat, seorang gadis bernama Ira. Mereka tumbuh bersama, sejak masih pakai seragam putih abu-abu, duduk sebangku di SMA negeri dekat pelabuhan. Ira, dengan senyum manis dan lesung pipit yang muncul kalau tertawa. Hasan, yang selalu diam-diam memperhatikan dari balik jendela kelas, lalu mengantar pulang naik sepeda tua yang ban belakangnya sering kempes. Kalau kita nanti besar, kamu mau jadi apa, San? Gak tahu, Ra, asal bisa bahagiain kamu aja, udah cukup. Kalimat itu diucapkan pelan, di pinggir laut, sambil mereka duduk di dermaga kayu yang digerogoti usia. Senja waktu itu seperti bersekongkol, mewarnai langit dengan merah jambu yang manis. Mereka percaya, cinta mereka akan cukup melawan kerasnya hidup. Tapi kenyataan tak seindah janji remaja. Suatu hari, tepat setelah Hasan kembali dari melaut selama seminggu sebagai ABK kapal penangkap tongkol, ia melihat desa ramai. Bukan karena pesta laut, tapi karena undangan. Ira menikah. Bukan dengannya, tapi dengan anak juragan Bagan, yang punya 5 kapal teri dan gudang es batu terbesar di pelabuhan itu. Hasan tak sempat menangis. Yang terasa cuma dada seperti diremas dari dalam. Sesak. Seperti mau muntah tapi tak keluar. Ia berdiri di sudut, melihat dari jauh. Ira duduk bersanding dengan pria lain, wajahnya tetap manis, tapi matanya seperti tak menoleh ke arah manapun. Kenapa nggak pamit, Ra? Kenapa nggak tunggu sedikit lagi? Setelah malam itu, Hasan tak pernah terlihat lagi di desa selama bertahun-tahun. Ia menghilang seperti ditelan gelombang, hanya meninggalkan kabar samar bahwa ia merantau. Ada yang bilang ke Batam, ada yang bilang ke Kalimantan. Tapi tak ada yang tahu pasti. Bahkan ibunya hanya bisa menangis dalam diam, sembari berdoa anak lelakinya kuat di negeri orang. Yang tak mereka tahu, Hasan memutuskan menantang takdir. Ia pergi jauh, lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Ke Jepang, negeri yang tak ia pahami bahasanya, hanya karena satu hal. Kalau aku miskin, aku nggak akan pernah dianggap. Bahkan oleh cinta yang aku jaga sejak SMA. Dan dari pelabuhan kecil itu, perjalanan panjang dimulai. Bukan hanya melewati laut dan waktu, tapi juga luka yang menempel erat di dada. Karena kadang, patah hati bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan alasan, agar kita terus melangkah jauh. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan semua urusannya dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Kadang kita lahir di tempat kecil, bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk belajar dari kerasnya kenyataan. Tanjung Balai, kota pesisir yang hidup dari napas laut. Di pagi hari, udara asin menyusup ke sela-sela jendela rumah, bercampur aroma ikan segar dan suara mesin kapal yang meraung dari kejauhan. Pelabuhan jadi nadi utama, tempat para lelaki bertaruh nyawa demi sesuap nasi. Di sini, nelayan bukan cuma pekerjaan, tapi warisan. Dari ayah ke anak, dari kakek ke cucu. Di sebuah gang sempit yang basah oleh lumpur, berdiri rumah tua milik Bu Fatimah, janda dari nelayan tua yang tenggelam ketika badai besar 20 tahun lalu. Di rumah inilah Hasan tumbuh besar. Hasan, anak tunggal. Usianya kini 26. Kulitnya legam terbakar matahari. Tubuhnya kurus berotot, karena sejak umur 12 sudah bantu mengangkat jaring. Mata Hasan tajam, tapi menyimpan luka yang dalam. Ia bukan pemuda yang banyak bicara. Tapi orang-orang tahu, kalau Hasan turun ke laut, hasil tangkapan pasti lebih banyak. Ia punya naluri kuat soal laut, arah angin, dan pasang surut. Katanya, itu warisan dari ayahnya, yang dulu dijuluki penjinak gelombang. Tapi sayangnya, keahlian tak cukup untuk membuat orang bertahan. Apalagi di desa ini,
di mana kaya dan miskin begitu jelas batasnya. Ira, gadis yang dulu membuat mata Hasan berbinar, adalah anak tukang jahit. Wajahnya bersih, tutur katanya lembut. Di sekolah, ia pintar dan sering jadi juara kelas. Tapi setelah tamat SMA, hidup memisahkan mereka perlahan. Saat Hasan sibuk jadi ABK kapal tongkol, Ira mulai dekat dengan Ardi, anak dari Haji Mahmud, pemilik bagan dan juragan es batu. Ardi orangnya supel, sering ikut ayahnya keliling pasar ikan, dan punya masa depan yang jelas di mata banyak orang. Cinta Hasan dan Ira tak putus karena bertengkar. Tapi karena dunia memaksa, Ira dijodohkan. Awalnya menolak, katanya ingin tunggu Hasan cukup mapan. Tapi hidup tak sabar menunggu orang miskin punya rumah. Apalagi bagi keluarga Ira, masa depan bukan tentang cinta, tapi siapa yang bisa menjamin dapur tetap mengepul. Dan begitulah, di suatu sore mendung, ketika hujan rintik-rintik membasahi daun pisang di halaman, Hasan melihat gadis yang ia cintai seumur hidup, pergi menikah dengan orang lain. Maafkan aku, San. Bukan aku tak cinta. Aku cuma tak sekuat itu. Kalimat terakhir Ira, ditulis di selembar kertas, diselipkan dalam buku catatan yang pernah mereka tulis bersama saat SMA. Sejak itu, Hasan tak bicara dengan siapa-siapa. Ia hanya pamit pada ibunya dengan pelukan diam, lalu berangkat ke Medan, naik bus ke Pelabuhan Belawan, dan dari sanalah ia dijemput oleh seorang kenalan yang membawanya mendaftar ke kapal penangkap ikan luar negeri, pelayaran panjang ke Jepang. Selama 6 tahun, Hasan hidup di laut. Di atas kapal baja dingin, berbicara dalam bahasa yang ia pelajari dari nol, makan dengan lauk seadanya, tidur dalam guncangan ombak. Tapi justru di tempat itulah, ia menemukan dirinya. Dari anak buah kapal, Hasan naik jadi kepala tim, hingga akhirnya dipercaya jadi kapten kapal penangkap tuna. Tak mudah, tapi kerja kerasnya selalu berbicara lebih banyak dari gelar atau asal-usul. Dan setiap malam, di atas dek kapal yang sunyi, ia masih memikirkan Ira. Bukan karena belum move on, tapi karena cinta pertama memang tak pernah benar-benar pergi. Aku tak pernah dendam sama kamu, Ra. Tapi aku harus jadi orang yang tak bisa kamu abaikan lagi. Dan ketika ia merasa waktunya pulang, Hasan kembali ke Tanjung Balai. Bukan sebagai nelayan miskin, tapi sebagai pria yang kini disebut bos kapal. Takdir kadang punya cara yang halus untuk mempertemukan luka lama dengan hati yang sudah berubah. Hari itu, langit Tanjung Balai begitu cerah. Langit biru tanpa awan, laut tenang seperti kaca, dan angin bertiup pelan, membawa aroma asin yang akrab bagi para nelayan. Pelabuhan ramai oleh suara mesin kapal, tawa para pekerja, dan teriakan para pengepul yang berebut harga. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di ujung dermaga. Bukan mobil mewah, tapi cukup membuat beberapa kepala menoleh. Pintunya terbuka. Seorang pria turun, mengenakan kemeja putih sederhana yang digulung sampai siku. Celananya bahan warna krem, sepatunya bersih, dan rambutnya tersisir rapi. Kulitnya tetap legam seperti dulu, saksi dari tahun-tahun di atas laut. Itu Hasan. Beberapa nelayan yang lebih tua mengenali wajah itu. Bukannya ini anaknya Bu Fatimah? San? Hasan? Lama nian kau menghilang, nak? Hasan tersenyum sopan, menyalami satu persatu tangan kasar yang menyambutnya. Tidak ada gaya sombong. Ia hanya lelaki yang kembali ke tempat di mana segalanya dimulai. Tapi satu yang membuat matanya mematung sejenak. Saat melihat seseorang berdiri di seberang jalan, mengenakan jilbab abu-abu dan membawa anak kecil. Ira. Ia tampak bingung sejenak. Seperti tak percaya. Hasan menatap sebentar, cukup lama untuk jantungnya berdetak aneh. Tapi tidak lama. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Tidak satu kata pun terucap. Tapi di antara dua pasang mata yang saling mengenal itu, tersimpan berjuta kata yang tak pernah sempat dibicarakan. Hari-hari berikutnya, nama Hasan cepat menyebar. Bukan lagi sebagai anak nelayan, tapi sebagai pemilik usaha perikanan yang kini menyewa 3 kapal dan membangun gudang pendingin sendiri. Ia memperkerjakan puluhan orang, termasuk beberapa nelayan yang dulu satu kapal dengannya. Ia tak pernah bicara soal masa lalu. Tapi semua orang tahu, Hasan bukan lagi orang yang sama. Dan Ira, ia kini janda.
Suaminya, Ardi, meninggal 2 tahun lalu karena kapalnya terbalik diterjang badai di perairan Aceh. Sejak itu, ia kembali tinggal bersama orang tuanya, membesarkan anaknya seorang diri, dan membantu mengurus bagan milik mertuanya yang kini diwariskan ke keluarga. Setiap kali bertemu Hasan, ia hanya tersenyum kecil. Kadang mereka saling menyapa, kadang hanya diam. Tapi selalu ada rasa yang menggantung di udara. Bukan cinta yang belum padam, tapi mungkin penyesalan yang belum selesai. Dia bukan Hasan yang dulu, Mak, bisik Ira pada ibunya suatu malam. Dia sekarang kayak punya cahaya sendiri, tapi rasanya aku yang terlalu silau buat melihatnya. Satu sore, saat Hasan tengah mengecek hasil lelang ikan di pelabuhan, Ira datang menghampiri. San. Hasan menoleh. Ra, ada apa? Boleh ngobrol sebentar? Mereka duduk di bangku panjang pinggir dermaga. Langit mulai jingga, matahari perlahan tenggelam di ufuk laut. Suara camar dan ombak jadi saksi diam pertemuan itu. Aku cuma mau bilang selamat. Kamu beneran berubah, San. Aku bangga. Hasan tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum gembira. Lebih seperti senyum yang menyimpan banyak kata yang tak sempat diucapkan. Aku juga bangga sama kamu, Ra. Kamu kuat. Lalu hening. Dan dalam hening itu, Hasan tahu satu hal. Rasa itu belum benar-benar pergi. Tapi dunia sudah terlalu banyak berubah. Cinta mereka, tinggal bayangan yang datang saat senja menjelang. Pertemuan itu jadi titik balik. Bukan karena membuka luka, tapi karena mereka mulai menerima bahwa cinta yang dulu mereka jaga sepenuh hati, telah tumbuh jadi kenangan yang harus mereka hormati. Terkadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi saat yang hilang datang kembali, tapi tak bisa digenggam. Setelah pertemuan itu, Hasan tak bisa tidur nyenyak. Ia duduk di beranda rumahnya, memandangi lampu-lampu dermaga yang mengambang di kejauhan, seperti bintang-bintang yang jatuh ke laut. Pikirannya melayang, pada Ira, pada masa lalu, dan pada dirinya yang sekarang. Ia bukan lagi Hasan yang dulu. Kini ia punya kapal sendiri, punya anak buah, punya kepercayaan dari banyak pedagang besar di pelabuhan. Ia bahkan tengah membangun kolam pendingin baru, agar nelayan di kampung bisa menyimpan ikan lebih lama. Tapi anehnya, hati ini masih sama. Masih berdetak tak karuan setiap kali melihat Ira. Meski sekarang ia janda dengan seorang anak, dan ia sendiri belum punya siapa-siapa. Tak ada yang berubah, kecuali waktu. Desa mulai ramai membicarakan mereka. Kudengar Hasan sering ketemu Ira di pelabuhan. Mereka dulu kan pacaran, ya? Cocok sih. Sekarang Hasan udah jadi bos. Gosip menyebar lebih cepat dari ombak. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai menyelipkan harapan. Mungkin Hasan bisa menikahi Ira, menyatukan kembali dua hati yang dulu dipisahkan keadaan. Tapi tak semudah itu. Ira adalah janda dari keluarga besar Juragan Bagan. Meski Ardi sudah tiada, mertuanya masih menjaga nama keluarga. Mereka tidak akan begitu saja membiarkan menantunya kembali pada lelaki yang dulu, hanya anak nelayan. Dan Hasan tahu betul, ia tidak ingin memaksa apapun. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena keberhasilannya sekarang. Suatu hari, Hasan mengantar bantuan alat tangkap ke rumah nelayan tua di pinggir desa. Saat pulang, motornya berhenti di depan rumah Ira. Tak sengaja. Tapi takdir memang suka bermain seperti itu. Ira keluar, hendak menjemur pakaian. Mereka saling pandang. Lalu Ira tersenyum, sedikit kikuk. Masuk dulu, San, minum air, panas nian cuaca hari ini. Hasan ragu sejenak, lalu mengangguk. Di dalam rumah, suasananya sunyi. Dinding rumah masih sama seperti dulu, aroma kayu tua, kipas angin tua berdetak pelan di sudut ruang tamu. Anak kecil muncul dari dalam kamar. Usianya mungkin 5 tahun, wajahnya mirip Ardi, tapi ada sorot mata lembut yang mengingatkan Hasan pada Ira waktu masih remaja. Ini anakmu ya? Ira mengangguk. Namanya Farhan. Hasan menatap anak itu. Dan di dalam dirinya, ada sesuatu yang meleleh pelan. Bukan karena cemburu, tapi karena tahu, hidup ini tak bisa selalu ditata seperti rencana. San, kalau dulu aku bisa milih ulang,
aku nggak tahu, apa aku tetap jalanin hidup yang sama. Tapi sekarang, aku cuma ingin damai. Buat anakku, buat hatiku juga. Hasan mengangguk. Ia tak perlu Ira minta maaf. Karena hatinya sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa tidak semua orang mampu memilih jalannya sendiri. Di luar rumah, langit mulai mendung. Aroma laut makin terasa tajam, tanda badai kecil akan datang. Dan dalam hati Hasan, ia mulai sadar. Mungkin cinta tak selalu harus diakhiri dengan bersama. Kadang, cinta hadir hanya untuk mengubah kita. Agar jadi lebih kuat, lebih dalam, lebih manusia. Ada luka yang tak lagi menganga, tapi masih nyeri saat disentuh. Dan di sanalah kenangan bersembunyi. Langit Tanjung Balai mulai sering kelabu belakangan ini. Bukan hanya karena musim hujan yang tiba lebih awal, tapi juga karena hati Hasan yang makin diselimuti mendung perasaan yang tak tahu arah. Setelah pertemuannya dengan Ira dan anak kecil itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia jadi sering termenung di atas geladak kapal, memandangi laut lepas dengan pandangan kosong. Para anak buah kapal mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka tahu, bos mereka sedang memikul beban yang tak bisa dibagi. Bahkan ibunya, Bu Fatimah, suatu malam berkata lirih sambil mengaduk teh manis di cangkir kecil. "San, kalau hati kau belum selesai sama yang dulu, jangan biarkan dia jadi beban. Tapi kalau kau tahu dia tak bisa jadi milikmu, lepaskan, nak, jangan disimpan dalam diam." Hasan hanya tersenyum, pahit. Ia tahu ibunya bukan sekadar menasihati, tapi merasakan. Karena seorang ibu, tahu kapan anaknya sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Kabar tentang kedekatan Hasan dan Ira mulai jadi bisik-bisik yang lebih keras. Beberapa kerabat Ardi mulai menyindir halus di acara pengajian. Ada yang bilang Hasan cuma menunggu kesempatan. Ada pula yang terang-terangan bilang Ira terlalu cepat membuka hati. Malu kita sama arwah Ardi, baru 2 tahun meninggal, udah tersenyum lagi sama lelaki lain. Ira mendengarnya, dan luka yang belum sembuh, jadi terasa perih lagi. Suatu malam, Ira mendatangi Hasan ke gudang es di pinggir pelabuhan. Ia datang sendiri, mengenakan mantel panjang, wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam menahan emosi. "San, aku minta tolong. Berhenti datang ke rumahku. Berhenti buat orang berpikir kita punya apa-apa." Hasan terdiam. "Aku tahu kamu gak salah. Tapi aku yang perempuan, San. Aku yang janda. Aku yang bawa anak kecil. Dan dunia ini belum cukup baik untuk melihat itu sebagai hal biasa." Hasan menunduk. Suara mesin pendingin di gudang berdengung rendah, tapi tidak mampu menutupi keheningan di antara mereka. "Jadi kamu mau aku pergi lagi? Aku cuma gak mau kamu jadi alasan aku makin dilukai." Hasan menarik napas dalam. "Aku gak pernah minta kita kembali, Ra. Aku cuma masih ingin tahu kabar kamu. Lihat kamu baik-baik aja." Ira menunduk. Air matanya jatuh. Cepat ia hapus. Lalu ia pergi, tanpa menoleh. Dan Hasan berdiri lama di tempat itu. Sampai malam semakin dingin, dan pikirannya semakin beku. Besoknya, Hasan memutuskan sesuatu. Ia membatalkan semua jadwal pertemuan. Tak lagi mampir ke rumah Ira. Bahkan menghindar saat bertemu di pelabuhan. Ia kembali fokus pada kapal-kapalnya, pada pegawai yang bergantung padanya, dan pada cita-cita yang belum selesai. Tapi di tengah badai hati yang ia redam sendiri, datanglah satu kabar. "San, minggu depan ada tender pengadaan ikan ekspor dari Jepang. Mereka cari supplier besar yang punya gudang dan armada cukup. Dan nama kamu masuk daftar." Hasan tercenung. Kesempatan itu datang bukan tiap hari. Tapi kali ini, yang membuatnya bergetar bukan soal bisnis, melainkan siapa yang akan datang mewakili perusahaan Jepang dalam pertemuan itu. Seseorang dari masa lalu. Seseorang yang tahu rahasia besar, yang bisa mengubah cara semua orang memandang dirinya. Dan Ira. Rahasia itu seperti laut, tampak tenang di permukaan, tapi siapa tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Hari itu, udara Tanjung Balai begitu lembab. Langit seakan menggantung, menahan hujan yang tak kunjung turun.
Hasan berdiri di depan cermin kecil di gudang penyimpanan ikan. Kemeja birunya bersih, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya sedikit tegang. Hari ini, ia akan bertemu dengan perwakilan perusahaan Jepang yang hendak bekerja sama. Bukan klien biasa, ini peluang emas. Ekspor langsung. Pasar yang dulu hanya bisa ia bayangkan, kini mengetuk pintu. Tapi yang membuat perutnya seperti dikerat dingin bukan angka atau kontrak, melainkan nama penghubung dari pihak Jepang, Kensuke Arima. Nama itu tak asing. Lelaki Jepang yang dulu menjadi kapten kapal tempat ia pertama kali belajar. Sosok yang diam-diam menyaksikan perjuangannya dari nol, yang pernah bilang padanya suatu malam di dek kapal, "One day, you will not just be a man from the sea, you will lead it." Mobil hitam berhenti di depan kantor kecil Hasan. Dari dalam turun Kensuke, rambutnya mulai memutih, tapi senyum dan tatapannya masih hangat seperti dulu. Hasan menyalaminya dengan hormat, seperti menyambut seorang guru yang tak pernah resmi jadi dosen. Mereka bicara panjang, membahas kapasitas gudang, jumlah kapal, hingga rantai distribusi. Semuanya berjalan baik, terlalu baik. Sampai akhirnya Kensuke meletakkan secarik foto kecil di atas meja. Hasan menatapnya, dan jantungnya seperti berhenti. Foto itu adalah foto Ira, bersama bayi laki-laki. Di belakangnya, sebuah tanda tangan Jepang yang ia kenal betul. "This is why Ichame. Not only for business. I knew everything, Hasan. Even before you did." Hasan mematung. "The child, Farhan. He is not Ardi's son. He is yours." Dunia seakan berhenti berputar. Hasan bangkit dari kursi. Napasnya sesak, mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Kensuke meletakkan tangan di bahunya. "Ira told me when she was desperate. When she thought you would never come back. She begged me to help you. She knew you won't survive out there without someone watching." Hasan teringat semua bantuan yang dulu datang tiba-tiba, dokumen cepat selesai, visa yang lancar, kapal yang tiba-tiba menampungnya. Ia pikir itu takdir. Ternyata, itu Ira. Sore itu, Hasan berjalan sendirian menyusuri dermaga. Langkahnya berat, pikirannya kosong. Laut terlihat tenang, tapi dadanya bergejolak. Ia teringat wajah anak itu, Farhan. Sorot matanya, cara ia tertawa, bahkan caranya duduk memeluk lutut di beranda. Persis dirinya saat kecil. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. "Kenapa kau nggak bilang, Ra? Kenapa harus sembunyiin kebenaran selama ini?" Malamnya, Hasan berdiri di depan rumah Ira. Ira membuka pintu, terkejut melihatnya. Wajahnya pucat. "Aku tahu segalanya, Ra. Farhan itu, anakku, kan?" Ira menunduk. Bahunya gemetar. Ia menggenggam pintu erat, seperti sedang bertahan agar tak runtuh. "Aku cuma takut, San. Takut kamu nggak siap. Takut kamu benci aku. Takut orang-orang bawa cerita yang menyakitkan." Hasan mendekat. Air matanya masih mengalir, tapi matanya hangat. "Aku nggak pernah benci kamu. Aku cuma nyesel, karena semua ini harus kamu tanggung sendiri." Mereka berdiri lama di ambang pintu, di antara cahaya lampu dan bayang-bayang masa lalu. Tapi tak ada pelukan. Tak ada kata, "kembali." Karena meskipun cinta itu nyata, mereka tahu, tak semua yang benar harus dimiliki. Keesokan harinya, Hasan mengurus dokumen resmi untuk anak itu. Ia tak berniat memisahkan. Tapi ia ingin diakui, sebagai ayah. Sebagai lelaki yang meski tak memiliki cinta itu sepenuhnya, tapi tetap bertanggung jawab atas darah dagingnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Farhan memanggilnya ayah. Itu cukup. Cukup untuk membayar 6 tahun perih. Cukup untuk menjadikan cinta yang menggantung sebagai kekuatan untuk terus melangkah. Tak semua cinta harus dipeluk untuk tetap hangat. Kadang cukup dikenang, lalu didoakan diam-diam. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Hasan berubah. Bukan karena kemarahannya reda, tapi karena hatinya mulai damai. Ia tak lagi mengejar kenapa semua ini terjadi. Tak lagi menyalahkan waktu, keadaan,
atau pilihan yang memisahkan mereka. Ia menerima, dengan segala getir dan haru yang menyertainya. Hubungan Hasan dan Ira tetap hangat, tapi kini punya batas. Mereka mulai bicara lebih sering. Bukan sebagai dua mantan kekasih, tapi sebagai dua orang tua yang sama-sama ingin anaknya tumbuh bahagia. Farhan, yang dulu pemalu dan jarang bicara dengan orang asing, kini jadi lebih terbuka. Setiap kali Hasan datang, anak itu langsung berlari ke pelukannya. Dan setiap kali mendengar kata, "Ayah," hati Hasan terasa penuh. Ia tak meminta Ira kembali padanya. Ia tahu, cinta mereka terlalu rumit untuk dirajut ulang. Bukan karena tak ada rasa, tapi karena waktu sudah membentuk mereka jadi pribadi yang berbeda. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Hasan mengajak Farhan naik kapal barunya. Kapal itu lebih besar dari kapal manapun yang pernah ia naiki. Di haluannya, tertulis nama dengan huruf besar, Rafahan. Gabungan dari dua nama yang membuat hidupnya bertahan. "Nak," ujar Hasan sambil duduk di geladak, memandangi langit jingga. "Kelak kalau kau besar, jangan marah pada masa lalu. Karena justru dari luka-luka itu, ayah jadi lebih kuat." Farhan mengangguk kecil, menggenggam tangan Hasan dengan erat. Dan di saat itu, Hasan tahu, ia tak lagi sendiri, tak lagi terpuruk, tak lagi menyimpan rindu dalam sunyi. Ira pun mulai bangkit. Ia membuka usaha kecil di pasar ikan, menjual hasil tangkapan dari kapal Hasan. Ia tak lagi digunjingkan seperti dulu. Justru kini, orang-orang mulai melihatnya sebagai perempuan kuat, yang bertahan bukan karena dilindungi, tapi karena memilih berdiri dengan kepala tegak. Kadang mereka masih duduk bersama, minum teh sambil menunggu Farhan pulang mengaji. Kadang mereka tertawa, kadang hening, terjebak dalam kenangan. Tapi tak ada lagi air mata. Karena kini mereka tahu, rasa cinta bisa tumbuh tanpa harus memiliki. Satu malam, Hasan duduk di dermaga sendirian. Angin laut menyapu wajahnya pelan. Kapal-kapalnya berbaris rapi, lampu-lampunya seperti bintang di lautan. Ia menatap ke langit. Dan dalam hening, ia berkata dalam hati, "Terima kasih, Ra, untuk pernah mencintaiku dengan cara yang paling jujur. Kini saatnya aku melangkah, bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan." Dan langit pun tetap setia mengawasi. Seperti cinta yang tak lagi bernama, tapi tetap ada. Menjadi bagian dari hati yang tak pernah benar-benar pergi. Kadang, cinta tak harus pulang, cukup jadi cahaya yang diam-diam menerangi langkah. Beberapa tahun kemudian, Tanjung Balai tetap sama. Lautnya masih luas, anginnya masih asin, dan senjanya masih menjadi lukisan yang tak pernah membosankan. Tapi satu demi satu, waktu mengganti segala hal. Farhan kini sudah bersekolah di madrasah terbaik di kota. Ia tumbuh jadi anak yang cerdas, tenang, dan punya cara berpikir dewasa seperti ayahnya. Hasan, meski makin sibuk, selalu menyempatkan waktu untuk anaknya. Setiap Jumat sore, mereka pergi ke pinggir laut, melempar pancing, dan mengobrol tentang hal-hal kecil, tentang ikan, tentang langit, dan tentang mimpi. Tapi tak pernah tentang masa lalu. Masa lalu itu seperti pantai di musim surut. Terlihat jelas jejaknya, tapi tak lagi bisa diulang. Ira tetap tinggal di rumah kecil di dekat pasar. Ia membuka warung kopi kecil yang ramai dikunjungi ibu-ibu pagi hari. Tawanya kini lebih lepas. Matanya tak lagi sembab. Kadang Hasan datang membantu mengantar stok. Kadang mereka duduk sebentar, membahas hal-hal sepele, tertawa pelan seperti dua sahabat lama. Tak ada kata cinta, tak ada janji, tak ada rencana menikah kembali. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada kehangatan yang hanya mereka mengerti. "Kita ini bukan gagal," ujar Ira suatu hari sambil menyapu halaman. "Kita cuma ditakdirkan untuk saling menguatkan, bukan memiliki." Hasan tersenyum mendengarnya. Dan entah mengapa, kalimat itu terasa cukup. Satu malam, Hasan duduk di geladak kapalnya yang terbesar, Rafarhan II. Angin malam membawa aroma laut yang ia rindukan setiap kali pergi terlalu jauh dari rumah. Ia menulis sebuah surat. "Untukmu yang pernah jadi alasanku bertahan. Aku tak pernah menyesal mencintaimu. Justru karena cinta itulah,
aku bisa jadi aku yang sekarang. Meski kita tak lagi saling genggam, tapi namamu tetap ada, di setiap langkah yang kuambil, di setiap badai yang kuterjang. Karena cinta bukan soal memiliki, tapi soal merawat dari jauh. Ia melipat surat itu, lalu menyimpannya di dalam peti kecil di ruang kapten. Bersama kompas tua, buku log, dan foto Farhan yang tersenyum memeluknya. Dan begitulah hidup berjalan. Hasan tak menikah lagi, bukan karena tak ada yang datang, tapi karena hatinya sudah penuh, bukan oleh luka, tapi oleh rasa syukur. Ira pun memilih membesarkan Farhan dengan penuh cinta. Ia tak lagi mencari pelabuhan lain, karena hatinya sudah cukup tenang berada di tepian yang sekarang. Mereka hidup, berdampingan dalam takdir yang berbeda. Terkadang berjabat tangan, terkadang hanya saling pandang dalam diam. Tapi selalu saling mendoakan. Jika kau bertanya, apakah mereka bahagia? Mungkin tidak dalam arti yang biasa. Tapi dalam diam, mereka saling mengerti, saling menerima, dan saling ikhlas. Dan itu adalah bentuk kebahagiaan yang paling jujur. Karena cinta sejati tak selalu berbentuk pelukan. Kadang, ia hadir sebagai keberanian untuk melepas. Dan kekuatan untuk terus berjalan. Dengan hati yang utuh meski tak memiliki.